Oh, gitu ya Ustadz. Sat, dengar-dengar antum di rumah miara burung banyak, Sat. Ya, alhamdulillah ada. Wah, berapa banyak? Ada sekitar 7 ekor lah. 7 ekor. Itu cuman buat pelihara apa? Seneng aja karena dari kecil namanya anak kampung, ya senangnya melihara burung. Kenapa, Sat? Pilihannya burung, kan ada yang lain lah, binatang banyak gitu. Ya, eh, burung itu memang istimewa dan diistimewakan di dalam Quran. Wah, Makanya kalau antum kumpulkan kata burung dalam Quran itu pembahasannya menarik-menarik semuanya. burung dalam Al-Quran. Iya, burung dalam Al-Quran. Keren-keren. Kayak apa? Gimana, Sat? Jadi, satu, burung dalam Quran itu selalu dikaitkan dengan kebaikan-kebaikan. Nggak ada yang dikaitkan dengan keburukan. Contohnya, burung dalam kisah Qabil dan Habil. Ketika Qabil membunuh Habil kan dia bingung cara apa menyikapi jenazah saudaranya gimana. Apa yang Allah kirim? Burung. Iya, iya, iya. Allah kirim burung gagak, faba'atsallahu ghuraban yabhatsu fil ard. Dia menggali tanah, ya, kemudian Qabil terinspirasi Jadi posisinya sebagai gurunya manusia. sebagai guru manusia. Wih, mulia banget itu burung ya. Ajib. Masya Allah. Iya, iya, iya. Belum burung di surat Al-Fil. Fa'arsala alaihim tayran Tayran ababil. ababil. Lihat, itu burung dihadirkan oleh Allah untuk menjaga rumahnya yang mulia. Ya, untuk menjaga Ka'bah. Betul, betul. Itu tidak, karena hari itu belum ada orang beriman, maka Allah serahkan kepada burung. Begitu nanti setelah Nabi diutus banyak orang beriman, maka yang menjaga Ka'bah adalah orang beriman. Iya. Bukan hanya itu, Apalagi, Sat? surat An-Naml ketika Nabi Sulaiman mencari burung hudhud itu, wa tafaqqadat tayr wa qala ma liyala aral hudhuda am kana minal ghaibin. Nabi Sulaiman nyari hudhud itu di mana, ternyata hudhud itu burung, dia datang waji'tu kamin saba'in binaba'in yakin. Datang dari negeri Sabak membawa berita yang itu berita diabadikan dalam Al-Qur'an. Dan itu lewat informasi burung. Berarti sebagai informan. Sebagai informan dan bagian dari kerja rahasia memang. Iya, iya, iya. Dan yang lebih penting dari itu, Oh, ada lagi, Sat? ada surat Al-Waqiah. Allah berfirman, nanti di surga itu orang-orang ahli surga itu akan makan buah-buahan, wa faqihatin mimma yatakhayyarun. Mereka akan makan buah-buahan dari yang mereka pilih. Setelah itu Allah berfirman, walahmi thayrin mimma yashtahun. Dan mereka akan menikmati santapan daging burung yang itu membangkitkan selera mereka. Jadi ternyata burung itu makanan ahli surga. Makanan ahli surga. Makanan ahli surga. Jadi sekian banyak Banyak ya pelajarannya ya. burung disebutkan dalam Quran. Tapi kalau dari sisi kita kan biasanya suka nyari inspirasi selain dari Al-Quran tadi, yang kita berinteraksi sama binatang itu kan suka ada sifat-sifat binatang yang atau hewan yang mungkin positif juga bisa kita jadikan pelajaran dalam hidup. Iya, Allah menyebut burung itu umamun amsalukum. Dia ini adalah umat seperti kalian. Umat itu seperti kan, kalian. ya, Allah menyebut burung dalam Quran seperti umat seperti kalian. Apa maknanya, Sat? Apa maknanya? Umat itu kan tidak hanya satu. Umat itu kan banyak. Karena burung itu berkoloni. Orang beriman harusnya beramal berjamaah. Oke. Tidak menyendiri. Kenapa? Serigala lebih berani untuk menyantap domba yang sendirian. Di burung mengajarkan kepada kita amal jamaah, bareng-bareng. Kalau mau safar lagi apa? Migrasi itu bareng-bareng migrasi, gitu. Terbang kemana bareng-bareng kumpul dan begitu seterusnya. Luar biasa. Di amal jamaah.
Oh, gitu ya Ustadz. Jadi posisinya sebagai gurunya manusia. Sebagai guru manusia. Wih, mulia banget itu burung ya. Ajib. Masya Allah. Ya, 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 ya. Belum menjaga rumahnya yang mulia. Ya, untuk menjaga Ka'bah. Betul, betul. Itu safar lagi apa? Migrasi. Imigrasi itu bareng-bareng migrasi. Gitu. Terbang kemana bareng-bareng kumpul dan begitu seterusnya. Luar biasa. Di amal jama'i. Ada lagi selain amal jamaah apa lagi? Ya, burung mengajarkan kepada kita tentang sebuah sikap hati yang namanya adalah tawakal. Hah? Tawakal. Tawakal. Tawakal kita disuruh belajar sama burung kan? Suruh belajar sama burung, Nabi mengatakan. Ya Allah. Ya, lau tawakkaltum 'alallah haqqa tawakkulikum. Kalau kalian tawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum kama yarzuqut thair. Allah akan memberi rezeki kalian seperti Allah memberi rezeki pada burung. Gimana? Tagdu himasan wa taruhu bitanan. Keluar pagi hari perutnya lapar, pulang sore hari perutnya kenyang. Syaratnya tawakal. Jadi ternyata binatang burung itu binatang yang super tawakal. Ya, dia terbang sesuai dengan takdir Allah menerbangkannya kemana. Kan itu. Dan dia tidak menyimpan makanan untuk esok hari. Udah, esok dipikirin esok. Apa Zat biasanya di diri manusia itu yang suka kalah sama burung dalam urusan ini? Ya, karena manusia itu suka mengatur Allah. Hah? Oh. Makanya Allah mengatakan, ya ibna Adam, wahai anak manusia, jangan kamu khawatir terhadap rizkimu esok hari, karena aku tidak menuntut amalmu esok hari. Yang aku tuntut amalmu hari ini. Maksudnya gimana coba? Maksudnya, ya yang hari ini saja kita pikirkan. Yang membuat kita gelisah dan tidak tawakal itu ketika kita memikirkan esok hari. Padahal Allah itu nggak pernah nuntut kita untuk sholat besok. Tapi Allah menuntut kita untuk beramal soleh hari ini. Ya sholat besok ya besok waktunya. Besok gitu. ya besok waktunya kalau waktunya datang. Jadi sesederhana itu burung itu. Makanya Masya Allah luar biasa. Makanya tawakalnya tinggi. Betul. Nah ini kan apalagi bulan Ramadan kayak gini Zat. Iya. Biasa di negeri kita itu kan suka rame-rame urusan sembako, susah, harga pada naik gitu kan. Belum nanti kalau mau lebaran ada THR yang harus dipenuhi buat anak-anak beli baju baru dan seterusnya gitu. Ya. Nah ini nyikapin tawakalnya ini gimana Zat? Padahal kan memang kalau harga naik kan juga memang fakta yang harus kita hadapi gitu kan. Jelang bulan Ramadan, harga bahan pokok mulai mengalami kenaikan pemirsa. Dan menurut para pedagang, kenaikan harga ini terjadi karena pasokannya yang berkurang. Di pasar sayur dan ikan yang ada di pusat perbelanjaan Mentaya Sampit, harga sejumlah kebutuhan pokok mulai mengalami kenaikan. Iya, saya sering menyampaikan harga naik itu nggak masalah. Harga rendah, tapi tidak Allah bantu, kita juga nggak bisa beli. Walaupun harganya murah ya? Walaupun harganya murah. Gitu loh. Jadi dulu harga apa gitu murah, nggak beli, begitu rame, begitu harganya naik pada rame. Dulu ketika murah aja nggak beli, nggak bisa beli juga. Kan gitu. Jadi ternyata yang penting itu bukan mahal murahnya materi bagi kita itu. Tapi yang penting Allah itu memudahkan kita atau tidak. Itu sih tawakalnya. Ya, mau turun THR, tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memudahkan kita untuk membeli sesuatu, ya tidak akan terbeli. Mungkin habis untuk hal-hal yang sia-sia itu. Kan gitu ya. Apalagi kalau kita juga bulan Ramadan salah menyikapi, lebih fokus mikirin THR-nya daripada ibadah bulan Ramadan. Nah, itu padahal Gitu THR kali ya. itu kalau kita pegawai kan sudah pasti dapat, nggak perlu dipikir aja sudah dapat, kan itu. Yang belum pasti itu kita mati husnul khotimah atau su'ul khotimah, itu harus kita pikirkan. Masya Allah. Iya. Kadang kita risau sama urusan dunia kita yang sudah dijamin sama Allah, tapi kita malah nggak risau sama urusan akhirat gitu. Padahal kalau untuk urusan rezeki Allah berfirman,
Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Di langit itu ada rezeki kalian dan ada yang dijanjikan oleh Allah untuk kalian. Fa wa rabbis sama, demi Tuhannya langit, innahu lahaq, itu adalah satu hal yang pasti, rezeki itu sebagaimana pastinya kalian melafadzkan. Makanya ketika ada orang Arab Badui mendengar, loh di ayat ini Allah bicara rezeki kok sampai sumpah pada manusia, itu setidak percaya apa sih manusia terhadap rizkinya Allah gitu loh. Kok sampai Allah itu untuk menyampaikan rizkimu itu sudah aku jamin, itu kok sampai Allah harus bersumpah gitu loh. Itu saking nggak percayanya manusia terhadap Kelewatannya rizki. manusia seperti Kelewatannya itu. manusia. Makanya orang Badui heran, apa yang membuat Allah itu harus bersumpah untuk menyampaikan bab rizki kepada manusia. Kita lagi-lagi belajar juga sama orang Badui. Sama orang Badui. Ya, makanya kadang saya itu dalam renungan mikir gitu, merenungi kalimat doa, Allahumma ini as'aluka imanal ajais. Ya Allah, aku meminta kepadamu imannya orang-orang yang lemah. Karena orang yang lemah itu imannya kuat. Iya. Kenapa tidak ada tempat bersandar dia kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Berarti banyak nih ya pelajaran dari burung. Dari Oke, burung. nanti kita bahas lagi kapan-kapan Boleh. urusan belajar burung. Hari ini kita tawakal, belajar tawakal. Nanti kita belajar lagi yang lain. Oke, baik, insya Allah siap. Oh, gitu ya Ustadz.